3. Halo kawan, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Nah, kalau lihat kayak gini kira-kira panik apa enggak nih? Jadi ini kita ada di kolam hiu dan ikan kerapu raksasa. Dan experience ini bisa kamu dapatkan saat berkeliling di Pulau Karimun, Jawa. Selain menikmati keindahan alam bawah lautnya, jadi selama di Pulau Karimun Jawa ini kita juga menikmati beberapa spot wisata. Juga yang gak kalah seru adalah di hutan mangrove yang luas banget. Dan ini dia video kali ini di Karimun Jawa part keempat atau part terakhir. Buat kamu yang masih penasaran kita naik apa, nah ini kita naik kapal pulang pergi ini menggunakan Ekspres Bahari dari Jepara. Untuk lebih lengkapnya, buat info pemesanan tiket, caranya gimana, itu kita bahas di video part ke-1. Dan selama berkeliling di Pulau Karimun Jawa ini kita sewa motor, jadi lebih fleksibel nih. Dan untuk kamu yang butuh info detailnya, silahkan cek di video yang pertama di part 1. Dan selama 5 hari 4 malam di Karimun Jawa, ini kita nginep di Alam Kita Retreat. Lokasinya sesuai dengan yang di drone video ini, jadi oke banget sih dan rekomen buat kamu yang lebih suka konsep natural dan eco-friendly. Dan di video part ketiga ini kita membahas spot wisata yang cukup sepi, padahal kita kesini pas long weekend. Ini mulai dari hutan mangrove-nya yang sepi banget, enak lah buat berjalan-jalan. Lalu kita juga nemu pantai yang indah banget dan tentunya lagi-lagi sepi banget. Ini enak banget buat nyantai-nyantai di sini. Nah, di video kali ini di part terakhir baru kita mulai untuk snorkeling dan wisata bawah lautnya. Kita start di pelabuhan ini sekitar jam setengah 10 karena menunggu cuaca agak reda nih hujannya. Dan ini kita ambil paket snorkeling dan island hopping all in ya. Ini udah termasuk makan siang. Ini sekitar 1,6 juta full. Ini satu kapal dan kebetulan kita ada berempat ya, cuman sekeluarga aja. Dan spot yang dituju ini mulai dari yang terdekat. Nah, lokasinya memang deket banget, hanya berjarak ya kurang dari 500 meter mungkin ya. Ini dia di Penangkaran Hiu atau di Pulau Menjangan Besar. Jadi ini spot pertama kita, yaitu untuk ngelihat sesuai judulnya ya, Penangkaran Hiu. Jadi ngelihat hiu, tapi ternyata bukan hiu aja. Di sini juga ada ikan kerapu raksasa. Jadi memang besar banget, biasanya lihat di piring ini kecil ya, tinggal dimakan. Kalau ini sih kayaknya ngelihat mau dimakan aja kayaknya serem banget. Dan kita kalau ngelihat tampangnya nih daripada hiunya, kayaknya lebih serem si ikan kerapu ini daripada ikan hiunya sendiri. Ini kalau sebelah ikan apa, Mas? Ikan kue, ikan cili. Oh, ini mau buat dimakan ya? Satu ikan ini. Iya, kita kemarin Jepara juga sama sih gitu ya. Tuh, penangkaran hiu. Kita di sini. Ini snorkeling. Bener. Hah? Ini bisa snorkeling ini. Oh. Yaudah yuk. Nah, jadi kita kaget karena tadi dikirain tuh hanya buat lihat aja, ternyata ini buat snorkeling di kolam hiu dan kerapunya. Jadi ya udah, gas lah kita cobain, kapan lagi kan. Jadi kalau kata guide dan penjaganya ini, asal tidak ada pergerakan yang secara tiba-tiba atau mengagetkan ya. Jadi ini aman-aman aja. Dan ini pun kita snorkeling semuanya turun, kita berempat. Jadi ya mencoba untuk menenangkan diri sambil ngelihat keragaman ikan yang ada di sini. Di sini ya ini ada hiu, terus ikan kerapu dan entah ikan apa lagi ya. Ini kayaknya agak beda nih dengan ikan kerapunya.
Nah, tapi bisa dilihat sendiri nih tampangnya. Kalau lihat ikan hiu kan lebih lucu ya mukanya. Ini kalau ngelihat ikan kerapunya lebih serem sih. Bahkan kita ngelihat dari dekat ada satu momen yang kita semuanya hadap-hadapan sama ikan kerapu. Kayaknya lebih menegangkan saat dihadapkan dengan ikan kerapunya daripada ikan hiunya itu sendiri. Nah, ini dia momentum pada saat kita berhadap-hadapan. Entah kenapa mereka senang banget liatin kita berdua. Jadi ini bingung ini mau berbuat apa karena tidak boleh ada pergerakan tiba-tiba. Jadi ya udah kita nikmatin dengan melihat muka mereka dari dekat. Udah jawab ya.
Dan ini di kolam lainnya khusus untuk hiu yang berumur lebih dewasa. Di sini kita nggak snorkeling, hanya foto aja. Dan karena waktunya juga mepet ke makan siang, akhirnya kita makan siang. Dan juga pertimbangan cuaca dan arus laut, ini akhirnya kita ke arah timur, yang tadinya kita mau ke arah barat. Jadi ini kita ke arah timur, ke area penetasan penyu. Ini tempatnya bagus banget sih, dan ternyata semua wisatawan ini kalau makan siang ya kayaknya enak di sini nih. Jadi tepat spot bakar ikan. Dan gak sampai 1 jam kita akhirnya sampai di lokasinya, dan ini kita antri untuk turun. Jadi memang banyak wisatawan yang pada saat makan siang ini semuanya berlabuh di tempat ini. Ini dia area konservasi penyunya. Jadi banyak spot foto juga ya, bisa foto-foto di sini. Terus juga lihat area penetasan penyunya, dan di sini juga kamu bisa ikut melepaskan penyunya dengan membayar donasi. Dan ini tempatnya cukup luas, enak buat main di pantainya juga bersih. Nah, cuman kalau lagi hujan gini untuk tempat berteduh ini memang relatif minim ya. Jadi hanya ada pondokan yang cukup besar, dan ini dipakai buat makan bersama biasanya. Jadi yang lainnya kalaupun nggak makan ya nunggu di pantai atau lihat-lihat ke tempat penetasan penyunya. Dan ini karena kita udah full package sama snorkeling, jadi memang sudah termasuk makan siang nih. Dan ini hanya makan ikan segar yang diasap. Ini udah enak banget sih. Ditambah nanti mereka juga nyiapin sayur-sayurannya dan juga buah. Pokoknya lengkap banget dan cocok untuk wisata keluarga tentunya. Karena untuk anak-anak juga makannya relatif aman ya. Dan ini ikannya karena segar, jadi anak-anak seneng banget nih makan ikan kayak gini. Nah, ini kita semuanya makan berkumpul di area pondokan yang utamanya ya, yang cukup besar. Jadi semua wisatawan sudah diatur makannya rapi ya. Ini tim kita di sini, nanti ada grup lain di sebelah mana. Ini silakan atur masing-masing. Bener. Dan setelah perut kenyang dan jangan sampai kekenyangan, karena kita langsung lanjut snorkeling di beberapa spot. Ini spotnya masih di area timur, jadi nggak jauh di area konservasi penyu tadi. Dan meskipun cuacanya tidak terlalu sempurna, tapi di bawah laut nih oke banget sih. Ini waktunya kita snorkeling, ada beberapa spot Nemo yang kita temukan dan cocok untuk berfoto. Jadi memang spot fotonya dibikin khusus di situ. Dan lain-lainnya ya udah kita benar-benar santai nikmatin air lautnya, nikmatin kondisi bawah lautnya, lihat koral-koralnya. Jadi selama trip di Karimun Jawa, meskipun
saat kita kesana nih badan kita nggak 100% fit memang, jadi karena cuaca naik turun jadi kita demam secara bergantian. Nah tapi pada saat snorkeling ini kita cukup menikmati lah, ada momen kita sangat-sangat menikmati selama main air di Pulau Karimun Jawa. Dan tentunya ini juga kita sambil observasi ya, apakah kondisi koralnya masih baik. Ini kalau udah ada yang nonton dokumentari mengenai chasing koral, ternyata cukup membuka mata ya. Banyak kerusakan di koral-koral kita, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah indikasinya itu katanya warnanya jadi memudar ya, atau lebih putih. Nah ini kita juga kurang paham ya, ada beberapa koral di sini yang warna putih, apakah itu natural atau pertanda bleaching karena mau mulai mati. Mungkin yang expert di bidangnya lebih paham ya ciri-cirinya seperti apa. Yang pasti selama snorkeling ini yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai menginjak. Jadi anak-anak kalau kena dikit aja udah takut banget, jangan sampai menyentuh si koral-koral yang tumbuh indah ini. Dan buat kamu yang butuh info pakai snorkeling ataupun tur selama di Karimun Jawa, kita sudah cantumkan di kolom deskripsi, silakan kontak aja. Dan kebetulan untuk trip Karimun Jawa ini kita semuanya arrange sendiri kecuali pakai snorkeling ini. Lain-lainnya seperti penyeberangan kapal, kemudian hotel dan juga sewa kendaraan, kita itu arrange sendiri. Jadi buat kamu yang tidak mau ikut open trip, ya tergantung preferensi masing-masing ya, itu bisa-bisa aja seperti kita. Jadi untuk di Karimun Jawa ini kalau kita bilang sih semuanya udah tertata rapi, dan buat kamu yang mau menikmati wisatanya secara fleksibel gitu, kalau open trip kan kadang waktunya terlalu strict ya. Nah kalau buat kita itu kurang cocok, jadi kita pengennya santai-santai aja, tidak terlalu banyak tempat tapi kita bisa full menikmati spot tertentu. Ini makanya kenapa preferensi kita tidak memilih paket atau open trip. Jadi kita lebih senang private trip seperti ini aja. Jadi kita atur waktunya dan lokasinya sesuai dengan kondisi kita. Ditambah juga kita membawa anak-anak. Jadi kita biasanya melihat mood atau kondisi anak-anak nih. Kalau capek ya udah kita tinggal pulang. Kalaupun mau lanjut ya kita tinggal nambah spotnya atau nambah waktunya. Jadi sefleksibel itu pada saat kita arrange semuanya sendiri. Jadi silakan atur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Dan sebelum pulang kita nyebur dulu sekali lagi, lalu kita lanjut balik lagi ke hotel. Dan ini banyak banget perahu yang sedang berlabuh untuk menghindari kondisi cuaca. Jadi saat kita ke sana tuh memang lagi kondisinya cukup naik turun ya kondisi cuacanya, dan ini banyak kapal penangkap ikan dan hewan laut lainnya ini sedang berlabuh untuk menghindari kondisi cuaca.
Ini karena mereka berkumpul banyak banget ya dan kapalnya gede-gede. Ini kita ngelihatnya kayak di film-film gitu ya, kayak mau siap perang gitu, semuanya kayak mau menyerbu, padahal mereka lagi menghindari cuaca yang cukup ekstrim. Dan tidak terasa kita sampai ke alam kita ini sekitar jam 5 sore menuju maghrib. Jadi sesantai itu sih kalau kita arrange sendiri tripnya, juga tergantung kondisi fisik kita. Dan ini kebetulan pas aja waktunya jam 5, ya udah kita sudahi dan juga waktunya kita beristirahat. Karena pada saat siang hari kita diinfokan nih, karena besok adalah jadwal kita pulang, ternyata jadwal pulang itu dipercepat menjadi jam 6 sore. Yang tadinya sekitar jam 11 siang, itu kita dimajukan menjadi jam 6 pagi. Kenapa? Nah, dan ini memang triknya ke Pulau Karimun Jawa adalah harus sering pantau cuaca, dan memang cuaca lokal ini juga agak sulit diprediksi ya. Jadi benar-benar harus update statusnya kapal penyeberangan. Ini juga ada Instagramnya ya, si Express Bahari ini. Jadi kita rajin pantau di situ. Dan tentunya kalau kita udah pesan tiket pulang, itu juga akan dikontak melalui WhatsApp. Semua penumpangnya ini keberangkatan akan dimajukan. Jadi kita memang harus serba siap dan sigap untuk dipulangkan kapan saja. Impactnya apa? Ya tentunya banyak spot wisata yang belum kita kunjungi, yang tadi niatnya masih lama, besok aja, ternyata pulangnya dipercepat. Jadi tipsnya sih kalau kesini selagi ada waktu, nggak usah, meskipun kita spare waktu lumayan lama nih, kayak kita ada 5 hari, cuman karena kita terlalu santai karena ingin menikmati si alam kita, jadi banyak waktu berleha-leha di sini. Selain kita juga mengalami sakit, semua anggota keluarga bergantian gitu demam. Nah ini kita jadinya cukup santai, cuman jadi banyak tempat yang belum kita kunjungi. Tapi nggak apa-apa, karena tujuannya adalah kita juga ingin balik lagi ke sini. Tidak apa-apa kita menyisakan PR di sini untuk dikerjakan di liburan selanjutnya. Dan ini kondisi di pagi hari, kita jam 6 ini harus sudah sampai di pelabuhan. Dan pihak penginapan pun biasanya sudah diinfokan mereka, karena sudah terbiasa dengan perubahan jadwal kapal mungkin ya. Jadi ini juga waktu kita kasih tahu ke pihak hotel, mereka juga ternyata sudah terinfo dan mereka sudah menawarkan untuk take away menu breakfastnya. Dan ini kita dibawakan paket makanan. Dan kita sampai di pelabuhan, ini udah mau mendekati jam 6, jadi cuacanya memang terlihat tidak terlalu baik ya. Dan ternyata memang setelah hari ini kita pulang, seminggu kemudian memang tidak ada penyeberangan. Jadi ada beberapa kejadian, katanya wisatawan ini malah stay lebih lama gitu. Harusnya cuma 2 hari, mungkin jadi terpaksa 3, 4 atau misalnya seminggu, sampai benar-benar cuaca memungkinkan untuk penyeberangan. Untuk kapal kita tetap naik Express Bahari, dan ini kelas eksekutif juga sama. Dan untuk info detail mengenai pemesanan silakan lihat di video part ke-1. Makan dulu. Makan aja dulu. Kita dapat itu dari alam kita. Sarapannya dibungkus. Sarapannya ada di sini, mau lihat? Apa sarapannya, coba lihat ya. Nah, kelihatan kakinya tinggi kalau di sini. Dan di awal perjalanan bisa kelihatan ya, cuacanya sih masih cerah, masih agak terang. Meskipun ombaknya tetap nih kelihatan besar banget. Tapi kondisi di kapal seperti apa,
tidak terguncang maksimal atau tidak terasa signifikan ya. Kalau di dalamnya sih mungkin karena perahu juga cukup besar, jadi relatif stabil kalau untuk kita, meskipun kalau barang sih kita lihat udah terombang-ambing, terutama buat yang bawa koper atau barang yang posisi berdirinya kurang stabil, itu pasti akan terombang-ambing. Tapi kalau posisi duduk, kalau kita sih masih aman ya, karena juga tidak ada yang mabuk, jadi semua aman terkendali. Dan ini barang-barang yang maju mundur berserakan, udah jatuh kemana-mana karena kondisi perahunya yang terombang-ambing. Dan akhirnya kita sampai di Jepara. Ini kondisinya memang hujan dan bahkan hujannya makin lebat. Dan untuk info mengenai parkiran atau kondisi parkiran di Jepara seperti apa, ini silakan cek di video part ke-1. Dan ini kita lagi antri untuk ambil kunci. Dan ini dia drone view di Karimun Jawa. Dan ini dia foto-foto kita selama snorkeling tour di Pulau Karimun Jawa. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Karimun Jawa part terakhir. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.